Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Manajemen Mutu Madrasah. Kali ini kita akan membahas tentang rencana program pengembangan sekolah atau madrasah. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa agenda pembahasan kita kali ini. Yaitu yang pertama, tentang rencana pengembangan sekolah atau madrasah atau RPSM. Kemudian yang kedua, sistem perencanaan sekolah dan rentang waktu RPSM. Kemudian yang ketiga yaitu aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program sekolah atau madrasah. Dan agenda yang keempat yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah atau RAPBSM. Kemudian setelah kita ketahui pembahasan kita kali ini, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pengembangan sekolah atau madrasah, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan rencana pengembangan sekolah atau madrasah, yaitu sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Jadi RPS ini menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 1-20 tahun ke depan. Nah, ini adalah rencana pengembangan madrasah untuk 1-20 tahun ke depan. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan sistem perencanaan sekolah dan rentang waktu RPSM. Nah, sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah atau RPS dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Kemudian untuk rentang waktu RPSM yang pertama yaitu RPS tahunan, yaitu merupakan dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu RPS jangka menengah atau rencana strategis, yaitu merupakan dokumen perencanaan sekolah untuk periode 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu RPS jangka panjang, yaitu dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 tahun. Nah, setelah kita pahami tentang sistem perencanaan sekolah dan rentang waktu RPSM, maka kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program sekolah atau madrasah. Nah, dalam merencanakan program sekolah ada 8 aspek yang perlu diutamakan, yaitu yang pertama adalah kompetensi lulusan, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh lulusan yang meliputi keterampilan dan keahlian di bidang masing-masing. Kemudian aspek yang kedua yaitu isi atau kurikulum, yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam waktu 1 periode pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu proses KBM, yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik yaitu meliputi para guru dan tenaga kependidikan meliputi wakil kepala sekolah, tata usaha, pustakawan, dan petugas kebersihan. Nah, kemudian aspek yang kelima yaitu pengelolaan. Pengelolaan ini meliputi kebijakan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu sarana dan prasarana, yaitu fasilitas-fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu pembiayaan.
yaitu efektivitas anggaran yang didapat terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu aspek penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Biasanya meliputi ulangan harian, UTS, dan UAS. Setelah kita pahami tentang aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program sekolah atau madrasah, selanjutnya kita akan bahas tentang menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah atau madrasah, disingkat RAPBSM. Nah, dalam penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, yaitu mencatat atau mendaftar rencana yang akan dilaksanakan. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya, yaitu disusun berdasarkan yang mana yang lebih penting dulu. Kemudian yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Maksudnya yaitu kapan program itu dilaksanakan dan detail kegiatannya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, yaitu ditetapkan kebutuhannya apa saja dalam melaksanakan program-program yang ingin dilaksanakan. Kemudian yang kelima yaitu menghitung dana yang dibutuhkan. Artinya memprediksi anggaran dana yang dibutuhkan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu menentukan sumber dana untuk membiayai rencana yang kita buat. Nah, sumber dana lembaga ini meliputi dari pemerintah, dana sukarela dari orang tua, masyarakat, alumni, dari peserta kegiatan juga, serta dari dana wirausaha sekolah. Nah, perlu diketahui bahwa rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah, maka berakhir pula pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, tanggapan maupun masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu, nanti bisa kita bahas lebih dalam. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.